Ibadah. Sebelumnya saya sampaikan lebih dulu bahwa ada bukan himbauan tapi ada permintaan dari pimpinan daerah kita, Majelis Daerah Jawa Timur, Gereja Pentakosta di Indonesia, untuk kita tiap-tiap jemaat memberi persembahan untuk membantu baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat yang terkena banjir bandang, Trenggalek, Blitar, Malang, Banyuwangi, dan ada beberapa tempat lain yang mungkin saya tidak ingat untuk disebutkan, tapi saya sudah taruh di grup. Jadi hari ini kita diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu, membantu saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan, dan juga jemaat yang terkena bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan lain. Dan yang kedua, beredar banyak pemerintah kembali, khususnya pemerintah Jawa Timur, kembali mengulangi untuk jadi bukan sudah diprediksi akan terjadi dengan segera, tetapi katanya begitu dipelajari itu ada potensi, ada kemampuan dari gerak bumi ini untuk terjadinya gempa yang pernah saudara dan saya dengar diperkirakan terjadi di selatan selatan Tulungagung atau Trenggalek, dan mengakibatkan tsunami yang begitu besar, dan ini berita mengerikan. Pemerintah menyampaikan bukan untuk menakuti jemaat tetapi supaya siap. Nah, saya percaya bukan kebetulan tema yang kita ambil, kita lihat bersama di tema kita sepanjang tahun ini, dari Natal lalu sampai sekarang. Kita ambil tema berjaga dan berdoa. Saya percaya bukan kebetulan ini. Kita lihat keadaan corona mereda, kemudian ada berita lagi meningkat. Nah, kita mau lihat satu keadaan, gunanya kalau kita berjaga dan berdoa. Ya, berjaga dan berdoa. Pagi ini kita akan lihat itu. Mudah-mudahan saya bisa sampaikan dengan singkat dan dapat ditangkap oleh saudara. Nah, kita awali dengan Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga, baca sama-sama saja. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Nah, apa yang akan terjadi itu? Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Itu bicara mengenai bertahan untuk dapat berdiri berhadapan dengan Tuhan. Entah ketika Tuhan panggil kita dapat berhadapan dengan Tuhan dengan keadaan hidup yang benar, atau ketika Tuhan datang kembali kita dapat berhadapan dengan Tuhan secara benar. Jadi ujung-ujungnya soal keselamatan. Jadi berjaga dan berdoa ini sebenarnya ujungnya, hal utamanya adalah supaya kita selamat. Nah, keselamatan jiwa yang utama. Tetapi juga ada berjaga dan berdoa, kita diarahkan oleh firman Tuhan supaya kita dapat luput. Kita dapat tahan berhadapan dengan keadaan yang sulit. Nanti kita lihat itu sebentar, tetapi kita mau lihat lebih dulu mengenai keadaan ini. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu.
semua yang akan terjadi. Nah, kita lihat apa itu. Pasal 21 Injil Lukas ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus yang bicara bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat itu di hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita dengar berita, kalau saya dengar berita mengenai keadaan yang akan terjadi, kemungkinan akan terjadi itu, saya tidak heran. Walaupun kita gemeter juga ya, tergetar juga kita dengar itu. Tetapi firman Tuhan sudah menyampaikan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Itu sebabnya Tuhan suruh kita berjaga dan berdoa. Amin. Dan di berbagai tempat akan ada apa? Penyakit sampar. Tidak berhenti-berhenti sampai hari ini. Saya baca muncul lagi varian baru. Tapi itu semua akan terjadi melanda dunia ini, melanda bumi ini. Nah, dan penyakit sampar dan kelaparan. Sudah banyak orang kelaparan dan kita lihat video di Amerika, negara yang bisa dikatakan makmur dan kira-kira 10, 15, 20 tahun lalu orang tidak pikir Amerika ini bisa keadaan seperti sekarang. Banyak sekali pengemis. Tidak tahu sudah sama dengan di Indonesia atau tidak. Tapi sudah banyak. Kelaparan melanda di mana-mana tempat. Saudara tentu baca, sudah berapa banyak negara yang dinyatakan bangkrut. Tidak punya apa-apa lagi. Utangnya masih banyak. Nah saudara, itu akan terjadi kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Dalam terjemahan lain dikatakan hal yang mengerikan. Hal mengerikan terjadi. Katanya, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Hal mengerikan kita belum tahu apa itu. Tetapi ada yang juga perkirakan jatuhnya meteor-meteor yang besar dari langit nyampe ke bumi. Ketika dia menimpa laut, itu terjadi gelombang besar. Dan kalau dia kena di darat, sudah tidak tahu berapa banyak orang yang bisa mati. Ini keadaan mengerikan, keadaan yang mengejutkan. Dan kemudian tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, ini keadaan yang Tuhan Yesus katakan, berjaga dan berdoa karena keadaan seperti ini. Kita lihat ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Saudara, kita hati-hati hari-hari ini dalam kesulitan pun kita lihat orang posting dia sedang ada di kafe lagi makan, minum apa semua. Saya kurang setuju, di tengah-tengah banyak orang yang sedang kesukaran, kena bencana, masih posting, lagi makan, lagi apa dan sebagainya. Kalau kita lagi makan, orang foto dan orang yang sebar, lain cerita. Tapi kalau kita foto dan kita sebar, ini perasaan kita ada di mana? Saudara, itu termasuk pesta pora. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat, dipenuhi dengan pesta pora dan kemabukan. Bukan cuma mabuk minum alkohol kemudian mabuk cinta, mabuk pujian, mabuk jabatan, mabuk uang, mabuk segala macam mabuk. Dan itu memenuhi banyak orang, termasuk banyak orang Kristen, termasuk banyak pendeta, dipenuhi dengan mengalami kemabukan, mabuk jabatan. Dia menghalalkan segala cara untuk kejar jabatan. Tidak tahu malu.
Tidak takut lagi sama Tuhan. Tapi jangan bilang-bilang ya. Tapi nanti di YouTube ini semua orang tahu. Tapi saudara tidak usah bilang-bilang. Nanti YouTube yang bilang. Sungguh itu fakta. Mabuk seks. Ajarkan kebenaran. Ajarkan kesucian. Hidup tidak benar. Jalan terus. Omong kosong jalan terus. Disumpah atas nama Tuhan. Pakai Alkitab, taruh tangan. Saya berjanji pegang jabatan ini. Entah dia pejabat apa, entah dia pejabat keamanan, pejabat keuangan, pejabat apapun. Disumpah. Wih, atas nama Tuhan, pegang kitab suci. Tapi korupsi jalan terus. Jadi banyak omong kosong yang sedang terjadi, itu kemabukan. Mabuk jabatan, mabuk uang, mabuk pujian. Saudara kita, saya berdiri sini pun kalau tidak hati-hati, kita yang berdiri melayani secara rohani kelihatan, bisa-bisa ada di lubuk hati kita, itu mabuk pujian. Cuma Tuhan yang tahu ketika seseorang berkhotbah dengan bersemangat, memuji, menyembah, jadi WL, jadi singers, jadi pemain musik, jadi apapun. Cuma Tuhan yang tahu apakah itu dilakukan karena kita sedang mabuk pujian. Kiranya kita mau, nanti sebentar kita lihat itu, karena ini lebih dulu. Alasan ini sampai Tuhan suruh kita berhati-hati. Kita harus berjaga dan berdoa. Berjaga melihat keadaan diri kita. Jadi supaya kita tidak masuk dalam kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari Tuhan artinya hari di mana kita dipanggil menghadap Tuhan. Hari di mana Tuhan datang. Hari Tuhan itu bukan hari semata-mata waktu Tuhan datang kedua kali. Tetapi hari Tuhan, hari di mana Tuhan ingin lawati kita, berbicara kepada kita. Tapi karena kita sedang mabuk, kita tidak tanggapi suara Tuhan. Jadi itu sebabnya banyak orang, dia kira Tuhan bicara di dalam hatinya. Padahal Tuhan tidak ngomong seperti itu. Dia ngomong ke orang, Tuhan bicara sama saya. Karena dia sedang melangkah dengan hatinya sendiri dalam kemabukan. Mabuk pujian. Karena bisa jadi pendeta yang bernubuat. Jadi anak Tuhan yang penubuat. Dan dia mulai berbuat-buat. Segala macam dia buat sendiri. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari Tuhan berupa hari di mana dia panggil kita pulang. Tidak siap. Tapi orang yang berjaga-jaga dan berdoa, dia adalah orang yang dipersiapkan untuk menghadapi hari Tuhan. Hari Tuhan panggil dia, hari Tuhan datang mau berbicara ke dia, hari di mana Tuhan datang kembali. Nah, ayat 35, sebab semua ini akan menimpa semua penduduk bumi ini, bukan cuma Indonesia. Menimpa semua penduduk bumi ini. Waktu lalu ada teman, ada anak Tuhan yang ada di Itali. Dia bilang, bantu doa om, baru terjadi gempa, takut juga ini. Pengaruh perang Rusia dengan Ukraina, pengaruhnya sampai ke Itali. Dia bilang, bantu doa, kita doakan dia. Karena pernah dia jadi jemaat kita di Riau dulu.
Nah, saudara, kita lihat. Jadi ketika Tuhan suruh, Tuhan sampaikan keadaan mengerikan, menakutkan ini, Tuhan pesan, sebab itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, waktu kita berjaga-jaga dan berdoa, yang kita buat adalah pertama, kita memeriksa diri. Waktu kita memeriksa diri itu artinya kita sedang berjaga-jaga. Waktu kita, oh Tuhan, saya tidak berdaya memang. Kita mulai, sudah periksa diri, kita mulai berdoa. Mohon kekuatan, mohon perlindungan, mohon tuntunan. Ketika kita mulai berdoa memohon, maka kita mulai melangkah. Oh, saya mau baca lagi firman Tuhan ini. Rupanya banyak hal yang mengerikan yang akan terjadi, membuat kita makin bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Memeriksa diri. Nah, memeriksa hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Banyak kali kita lupa diri kan? Lupa diri kita tidak lagi membina hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak membina keakraban kita dengan Tuhan. Karena kita sibuk meratapi persoalan yang terjadi. Persoalan satu belum selesai, datang persoalan kedua. Persoalan 1, 2 belum selesai, datang persoalan ketiga. Terus kita bilang, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan bilang, saya ada, tapi Engkau tidak peduli dengan saya. Engkau tidak berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, saya mau katakan begini. Jangan nanti berjaga-jaga dan berdoa ketika masalah sudah datang menimpa engkau seperti batu besar yang menekan hidup saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, seberat apapun persoalan, kita cakap. Tuhan berikan kita kecakapan. Tuhan berikan kita kemampuan untuk menangani, menghadapi keadaan yang berat itu. Tuhan berikan kemampuan sehingga kita alami jalan keluar. Ada yang bilang supaya Tuhan menghalau persoalan itu. Tidak. Atau Tuhan meringankan persoalan itu. Tidak. Tuhan ajar latih kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengerti firman, mengerti kehendak Tuhan, sehingga ketika masalah seberat apapun datang, Tuhan berikan kita hikmat. Karena kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan berikan kita hikmat untuk mengatasi, untuk menang atas masalah. Amin. Jadi seringkali kita begitu masalah datang, kita mulai mengeluh. Mengeluh sekarung, mengeluh berkarung-karung, hendak menyelesaikan masalah. Mengucap syukur seliter bisa menyelesaikan masalah. Kalaupun masalah tidak selesai, hati tenang. Amin. Lebih enak hati tenang, masalah tidak selesai. Daripada masalah tidak selesai, hati tidak tenang. Rugi banyak kita. Nah, Tuhan persiapkan kita, Tuhan suruh kita berjaga dan berdoa, membina kedekatan hidup kita dengan Tuhan, sehingga berlaku ayat yang di Mazmur 62. Apa? Hanya dekat Allah saja aku gelisah. Aku tenang. Tenang. Orang bilang kok tenang? Ya tenang. Karena ada Tuhan. Nah, itu bisa panjang. Ratapan 3 ayat 40. Memeriksa diri. Baca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Periksa diri. Bahasa kerennya introspeksi. Bahasa apa itu ya? Tapi Ibu Parno suka ingat kalau diajar bahasa yang keren itu. Introspeksi. Memeriksa diri. Artinya kita jadi tahu diri, bukan lupa diri.
Banyak kali orang jadi lupa diri. Dari anggota gereja sampai ke pendeta, lupa diri. Ketika Tuhan sudah berkati, lupa diri. Ketika alami masalah, lupa diri, lupa Tuhan, lupa segala-galanya. Sama saja. Dalam kesulitan, bisa lupa diri. Dalam keberkatan, lupa diri. Dalam keadaan yang tanpa persoalan, lupa diri. Itu sebabnya ketika kita tiap hari kita ingat berjaga dan berdoa. Kita mulai periksa diri. Oh Tuhan, saya sudah tidak bersemangat. Ketika mau berdoa tidak semangat. Saya tinggal doa, Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak cucu, berkati usaha saya. Besok pagi, pagi ini saya bangun, mau buka toko, Tuhan berkati. Terus, itu, habis itu dia sudah tidak tahu doa apa. Amin. Dia sudah tidak doa, Tuhan tuntun saya melangkah di cara hidup yang benar, cocok dengan firman-Mu. Jadi mungkin itu pokok doa besok pagi saudara. Atau nanti malam mau tidur. Tuntun saya melangkah sesuai dengan firman-Mu, walaupun tidak cocok dengan otak dan jalan pikiran saya. Kita suka Tuhan ikuti maunya kita kan? Seringkali begitu. Saudara, itu lupa diri. Nah, Tuhan mau kita, mari kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mazmur 139 ayat sangat populer ini. Saya seringkali ulang. Boleh baca sama-sama yang bisa baca. Mazmur 139 ayat 23, 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kemudian, lihatlah apakah jalanku serong, apakah mulutku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal itu adalah jalan kebenaran, jalan yang sempit. Tapi lebih dulu kita selidiki hati, baru kita melangkah di Mazmur 139. Itu sudah berupa doa. Oh Tuhan, saya terbatas menyelidiki hati saya. Tetapi Engkau selidiki dan beritahu aku siapa aku sebenarnya. Kan paling bagus begitu ya. Kalau orang beritahu siapa kita, tergantung. Tergantung. Kalau saya lagi ingin dapat keuntungan dari saudara, saya bilang saudara bagus-bagus saja. Tapi kalau Tuhan, Samuel lihat, woi keren ini, ganteng, gagah perkasa, tentara lagi. Atau polisi, itu anaknya Isai. Tuhan bilang, Samuel, jangan lihat parasnya. Manusia melihat apa, manusia menilai apa yang kelihatan. Tetapi aku Tuhan menilai apa yang ada di dalam hati. Pastikan pagi hari ini kita berdoa, Tuhan beritahu kepadaku siapa aku menurut penilaian-Mu, bukan siapa aku menurut penilaian orang. Kalau itu kita jadi orang tahu diri. Kita mulai menyelidiki hati dan mulai bilang, Tuhan selidiki aku. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Begitu. Engkau lihat apakah jalanku serong. Saya nilai betul lurus, tetapi engkau bisa nilai serong. Tolong beritahu aku supaya aku tidak berujung di kebinasaan. Kita lihat ini. Amsal 21 ayat 2, baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap jalan orang
ganti orang dengan saya. Setiap jalan saya adalah lurus menurut pandangan saya sendiri. Betul atau iya? Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Itu sebabnya kita bilang, selidiki aku ya Allah. Amin. Bahasa Indonesia sehari-hari dari Amsal 21 ayat 2 ini, dia katakan begini. Boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hati. Ada baik kita buat memberi misalnya, tapi Tuhan yang menilai hati saya. Tujuan saya memberi itu apa? Untuk pamer? Untuk mengelabui orang? Itu sebabnya firman Tuhan bilang, beri dengan kerelaan hati, dengan suka cita. Saya tidak siapkan ini karena kita mau berkorban untuk yang kena banjir bandang. Bukan. Tapi kita bisa berbuat baik, tujuannya apa? Kalau saya membangun gereja, ajak jemaat bangun gereja karena tujuan supaya orang lihat kita ini hebat, saya hebat. Itu perbuatan baik yang tidak baik, tidak benar. Karena Tuhan yang menilai maksud hati saya. Tuhan yang menguji hati. Jadi kita harus hati-hati, menjaga hati. Memeriksa diri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, maka kita dapat alami pertolongan Tuhan dari kengerian yang akan menimpa. Pertolongan Tuhan itu bisa kita diluputkan dari bencana. Tetapi juga pertolongan Tuhan itu ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, pertolongan Tuhan mungkin tidak meluputkan kita, tetapi membuat kita menjadi orang yang tabah untuk menghadapi. Walaupun kita tidak ngerti kenapa Tuhan izinkan saya kena dengan bencana ini. Tapi ketika kita tegar, ketika kita tabah, orang lihat kita tidak jadi kebingungan, ketakutan, dan mengeluh. Justru banyak orang bilang, rahasianya apa ini? Ketika mereka tahu bahwa saudara anak-anak Tuhan Yesus, maka mereka akan memuliakan Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka lihat ini luar biasa. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Tujuan bukan untuk pujian bagi kita, tetapi membawa orang untuk mengenal Tuhan. Jadi pertolongan ketika kita berjaga dan berdoa, kita dapat alami pertolongan Tuhan untuk meluputkan kita dari bencana, dari keadaan yang mengerikan, atau Dia izinkan kita masuk di dalam bencana itu, tetapi dalam ketabahan yang mengagumkan banyak orang. Supaya mereka melihatnya dan menjadi takut, lalu memuliakan Tuhan. Amin. Tapi kalau kebanyakan kita pasti pagi hari ini dan semua anak-anak Tuhan dimanapun pasti memilih yang pertama. Ditolong dan diluputkan. Amin. Tapi kalau tidak berdoa, mau ditolong bagaimana? Itu sebabnya berdoa dan berjaga dari sekarang. Bukan dari sekarang, dari lalu-lalu. Tapi kalau lalu-lalu lalai, sekaranglah.
Siapa tahu dengan kita berjaga dan berdoa, kita diluputkan. Saudara masih ingat beberapa banyak tahun lalu, ulat bulu melanda sebagian Jawa Timur? Masih ingat? Dari Probolinggo dia kemari-kemari. Bilang, oh Tuhan, saya kadang-kadang lihat di mangga, jangan sampai dia memenuhi mangga. Tahu-tahu kita heran, sudah sampai ke Banyuwangi. Lewat mana dia? Kita tidak tahu. Tidak lewat di sini. Mungkin karena ada Bapak Licuan yang berdoa di Panarukan. Kita tidak tahu. Kalau dia tidak sempat berdoa juga, paling tidak saya berdoa, ya kan? Bukan karena saya berdoa terus lewat itu. Bukan. Tapi mungkin banyak saudara yang berdoa, oh Tuhan, lindungi kami. Tidak salah berdoa begitu. Dan Tuhan dengar, ya. Sudah, kalau saya bikin dia kena, nggak kuat dia. Ya, lewatkan. Tuhan dengar doanya. Itu sebabnya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan, Tuhan meluputkan mereka. Itu Mazmur 106 dan Mazmur 107. Berseru-seru, Tuhan meluputkan mereka. Berjaga dan berdoa. Saya beberapa kali katakan, dalam berjaga dan berdoa, kita buka telinga, buka mata lihat keadaan. Kemudian kita tahu keadaan. Oh firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang akan terjadi keadaan gempa yang dahsyat, kelaparan, penyakit sampar, tanda-tanda yang dahsyat, keadaan yang mengerikan dan tanda dahsyat dari langit. Wih, siapa yang kuat hadapi ini? Oh Tuhan, saya mulai berjaga-jaga. Pertama, jaga hubungan erat dengan Tuhan. Kedua, kita percaya dengan berjaga dan berdoa, kita bisa dapat keluputan, diluputkan dari bencana, atau kita alami ketabahan menghadapi bencana. Saya tidak janji ke saudara, pasti luput. Firman Tuhan juga tidak janji, pasti luput. Tapi banyak yang luput karena dia berjaga dan berdoa. Ada yang Tuhan izinkan masuk dalam bencana itu, tetapi dalam ketabahan yang melampaui akal pikiran manusia. Itu luar biasa. Nah, tadi kita sudah baca Lukas 21 ayat 11 ini, dan akan terjadi gempa bumi dan seterusnya, penyakit sampar, kelaparan, dan juga hal-hal yang mengejutkan atau mengerikan dan tanda-tanda yang dahsyat. Filipi 4 ayat 13, ketika kita berjaga dan berdoa, kita percaya pertolongan Tuhan. Tuhan persiapkan kita kalau harus lewati bencana itu, masuk dalam bencana itu, Tuhan bikin kita menjadi orang yang tabah tangguh. Tuhan siapkan kita ketika berjaga dan berdoa mengalami yang Filipi 4 ayat 13. Baca sama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, perkara kenyang, perkara berhasil, perkara mewah, kuat dia tanggung. Dia tetap kuat iman, tetap kuat hubungan dengan Tuhan. Kekurangan, kegagalan, kehancuran, bencana, dia tanggung di dalam Dia yang menguatkan. Itu tujuan Tuhan. Nah, berjaga dan berdoa, pertama memeriksa diri. Memeriksa diri. Ketika kita berjaga, artinya kita mulai periksa diri. Siapa saya? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan hari ini? Bagaimana saya menghargai Tuhan, menghargai firman-Nya, menghargai keselamatan? Kita periksa diri. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa kita kurang mampu memeriksa diri, kita mulai minta Tuhan periksa. Kalau Tuhan yang memeriksa, kalau KPK periksa,
bisa ada penyimpangan, bisa ada ketidakbenaran, ketidakadilan, bisa saja. Tetapi kalau Tuhan yang periksa, Tuhan beritahu kita keadaan kita yang sesungguhnya. Amin. Tuhan beritahu kita keadaan sesungguhnya. Itu sebabnya berdiri di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Ujilah aku Tuhan, selidiki aku, beritahukan kepadaku apakah jalanku serong, tapi saya sangka saya lurus. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu berjaga dan berdoa membuat kita memeriksa diri dan mengetahui siapa kita sebenarnya dalam penilaian Tuhan. Supaya hidup kita jadi benar dan ujungnya adalah kita selamat. Baik selamat keselamatan kekal maupun selamat dari malapetaka yang Tuhan katakan. Walaupun tadi saya katakan bahwa ada juga yang Tuhan izinkan masuk dalam keadaan yang bencana itu, tetapi dalam ketabahan yang mengagumkan. Kedua, dalam berjaga dan berdoa, kita akan alami ditolong menghadapi keadaan sukar yang menimpa bumi. Kemungkinannya adalah luput dan tabah. Luput dari bencana, tabah menghadapi keadaan. Saudara, apapun yang sedang terjadi. Kesukaran ekonomi makin terasa. Tetapi kita tahu Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas dunia ini. Berbahagialah orang, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Dari mana kita bertekad berlindung kepada Tuhan? Dari kita berjaga-jaga dan berdoa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Kita tidak takut menghadapi apapun, berita yang apapun. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Boleh F4 Tuhan. Kasih nada dulu. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Tuhan teguhkan hati saudara dan saya. Bahkan menolongku. Engkau batu karang. Batu karangku. Oh Yesus Tuhan. Amin. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Taruh tangan kita di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan pegang tangan kita untuk memberikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kemenangan ku tidak
tidak takut sebab Engkau beserta dengan aku Tuhan. Tidak takut. Amin. Haleluya. Sebab terima kasih buat jaminan-Mu menyertai kami Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Angkat tangan saudara dengan iman. Yesus memegang tanganku. Haleluya. Amin. Kau pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Engkau yang memberi kami kemenangan. Haleluya. Kemenangan. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memegang. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Saya minta Ibu Gembala datang ke depan untuk berdoa. Memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Hanya Yesus yang sanggup memberi kami kemenangan. Tuhan, dunia yang kami jalani ini tidak akan semakin baik. Bala kelaparan terjadi di mana-mana. Banyak masalah yang terjadi. Banjir di mana-mana. Banyak orang dalam kesulitan hari-hari ini. Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami yang ada di dalam Engkau, kami yang percaya kepada firman-Mu, kami tidak takut Tuhan. Karena jalan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hari depan kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, biar kami meningkatkan kesungguh-sungguhan kami kepada-Mu. Apapun yang akan terjadi, mungkin itu juga akan menimpa kami, tetapi kami tetap di dalam Tuhan. Kami tetap tinggal di hadirat-Mu. Kami tetap tinggal dekat dengan Engkau. Karena di dalam Engkau kami beroleh kekuatan, beroleh pertolongan dan kelepasan. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu. Kami
adalah milik-Mu. Tidak sedetik pun hidup kami dilewati oleh pandangan Tuhan, dan Engkau sangat memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami juga mau mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih dari apa yang sudah kami buat di hari-hari lalu. Karena kami tahu Engkau tempat sandaran kami, perlindungan kami adalah Engkau, dan firman-Mu yang menuntut kami ke jalan-Mu yang benar. Berkati umat-Mu hari ini yang sudah beribadah, kiranya firman-Mu tertanam di hati kami semua. Kami